Puji Tuhan, malam hari ini kita bersua kembali kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita. Ini terbukti dengan setiap pembekalan demi pembekalan yang Tuhan berikan kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan setiap hari bagi kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak henti-hentinya senantiasa ada dalam kehidupan kami. Persiapkan hati kami, Roh Kudus menjamah hati pikiran kami, agar kami mampu menyelaraskan hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, kami renungkan, dan kami lakukan atas pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas 21 ayat 34 saya akan bacakan buat kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-22. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat bergembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat ayat-ayat yang kita baca ini, kita kembali menjumpai seorang tokoh, Yudas. Sebagaimana Yudas yang sama-sama kita telah baca kisahnya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya motivasi orang itu mengikut Yesus. Ada banyak motivasi yang ditunjukkan oleh orang-orang akan kesediaannya mengikut Yesus. Ada yang mengiring Yesus karena ingin mendapatkan berkat yang berlimpah, mendapatkan promosi jabatan atau kedudukan, dan motivasi yang lain. Tetapi malam hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar bagaimana sesungguhnya motivasi yang benar yang harus kita tunjukkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ayat-ayat yang telah kita baca mengajak kita semua untuk
menjaga diri kita senantiasa sambil berdoa supaya setiap kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua hal yang akan terjadi itu, dan supaya kita tetap tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita tetap tahan berdiri mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, manakala kita berhadapan dengan Anak Manusia. Kita tidak mengerti dengan persis kenapa Yudas berkonspirasi dengan orang-orang yang tidak menyukai Yesus dengan imbalan 30 keping perak yang ia dapatkan. Apakah motivasinya ketika ia berkonspirasi dengan orang-orang tersebut dengan menjual Yesus dengan mendapat imbalan uang 30 keping perak itu merupakan motivasi yang utama? Atau adakah hal-hal lain yang ada di dalam pikiran Yudas sehingga ia dengan penuh kesadaran diri mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar tersebut? Di sini kita mendapat sebuah pelajaran bahwa seringkali kita terjebak untuk memasukkan pikiran-pikiran kita kepada pikiran-pikirannya Kristus. Bisa jadi Yudas memiliki keinginan-keinginan yang lain dan dia berusaha memasukkan pikirannya ke dalam pikiran Kristus supaya Kristus mau memenuhi keinginannya. Tetapi malam hari ini kembali saya katakan dan mengingatkan buat kita semua, mari senantiasa kita berjaga dan berdoa. Artinya apa? Bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, bukanlah pikiran kita yang dipaksakan, dimasukkan dalam pikiran Kristus dengan jalan-jalannya Tuhan, supaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan Tuhan itu bukanlah jalan setiap kita semua. Jadi penting bagi setiap kita malam hari ini untuk menundukkan diri kita, keberadaan kita, agar pikiran kita inilah yang harus kita tundukkan di dalam jalan Tuhan dengan sikap berjaga dan berdoa, supaya kita tidak terjerat kepada satu tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman Yudas mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah kita memaksa Tuhan untuk bertindak menurut kemauan atau cara kita. Ya, jangan pernah kita memaksakan pikiran kita ini kepada pikiran Kristus supaya Kristus mau melakukan apa yang telah kita setting secara manusiawi atas diri kita. Melainkan izinkan jalan Tuhanlah yang mengatur setiap pola-pola pikir, setiap tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, malam hari ini menjadi perenungan buat kita semua, untuk kita senantiasa berjaga sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari perkara-perkara duniawi. Sebab perkara-perkara duniawi tidak memiliki nilai yang kekal dalam setiap kehidupan ini. Jauh lebih bernilai, sekalipun prosesnya sulit, tetapi kita mengizinkan jalan-jalan Tuhan
yang menuntun setiap pikiran kita, sehingga kita terhindar dari jerat-jerat perbuatan seperti yang kita lihat dalam kehidupan Yudas ini. Motivasi kita yang utama harus benar dalam kita mengiring Tuhan, supaya kekekalan itu yang menjadi milik bagian kita semua. Tuhan menolong setiap kita semua meluruskan kembali hati kita, pikiran kita, motivasi kita, sambil kita tetap bertekun, berjaga dalam doa-doa kita, supaya kita terhindar dari jerat-jerat duniawi yang setiap saat bisa saja mengintai setiap kehidupan kita semua. Roh Kudus menolong setiap kita tundukkan kepala, kita berseru dengan kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan, mengizinkan jalan Tuhan yang ada dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami ini adalah hidup oleh karena tuntunan dan kepercayaan serta ketundukan diri yang penuh akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami tetap terus berjaga dan berdoa, supaya hati kami jangan syarat oleh perkara-perkara duniawi. Tidak ada kekuatan lain yang kami bisa andalkan selain dari kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kami semua. Tolong kami Tuhan hidup dalam jalan dan kebenaran-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan dengan hati yang tulus dan juga dengan hati yang penuh kepercayaan akan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.